Ya kan? Terus Kid X kan emang inisiator banget kan. Nah kalau dari kalian mungkin apa yang kalian expect nih hero-heronya yang bakal keluar dari dua rumor ini? Kalau aku pengennya yang Heavy CC. Sih. Oh iya, aku suka Heavy CC. Contoh hero-hero momentum yang lama Atlas, kayak Atlas. bisa keluar lagi gitu lah. Sama tuh pemikirannya. Oh, tapi ternyata kita sudah masuk dalam gamenya, jadi langsung saja Casters, Populon dan juga Lim Kocel. Yap, ini dia match yang pertama dari babak knockout stage ya teman-teman. Tetap semangat. Di game yang pertama kita lihat yang dimana tadi kita sudah ngobrol Cheesepick dan ternyata benar. Auroranya nongol. Plus ada Alucard sekarang juga bonus ini. Boleh-boleh nih ada Alucard Vengeance ya dari Royal Milk. Yang akan kita lihat seperti apa nanti kiprahnya berada di area XP. Wow, Alucard Vengeance. Tapi kalau jujurnya nih ya teman-teman ya, mungkin yang ada di Riyadh juga atau sekitarnya masuk server MENA, kalian kalau main ranked pun bakal sering ngelihat spell Vengeance. Ya. Nah ini salah satu mungkin adaptasi dari ranked sini juga yang mungkin mereka coba disempurnakan dan sekarang ditunjukkan. Meta tempel tuh berasa banget ya kalau kita main di server dari MENA ini ya. Contoh kayak Beleric itu pasti nongol selalu. Tapi sekarang dilihat di area berbeda, Royal Milk berhasil dihancurkan, dikeroyok habis-habisan. Minusnya dari Alucard ya kayak gitu, sekali dia masuk susah banget untuk keluar. Tapi untuk emblemnya ya dia masih pakai Brave Smite. Gue pikir dia bakal pakai Forex Rain yang memang bisa bikin nanti lompatnya lebih cepat lagi. Cooldown dari skillnya jadi lebih pasti lagi. Tapi dengan Julian level 3 langsung gaspol. Ini baru nih agresivitas yang akan ditunjukin Liquid Echo Express berarti. Nah cuman sekarang yang kemarin kalau nggak salah ada satu game ya dimana Benny kita juga berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah Moskov. Itu mainnya ugal-ugalan ya. Bener-bener mainnya ugal-ugalan. Yang penting dia dapat poin kill tapi ugal-ugalan parah loh. Berani trade ya. Iya. Nah itu kalau player yang kayak gitu loh, ngerinya kalau pakai Roger. Kenapa tuh? Karena dia berani bukannya tuker doang, dia dapetin kill dan dianya biasanya selamat karena in and out-nya enak. Sementara sekarang di area yang berbeda, Sunford udah harus berhadapan 1v2 tadi kayaknya ya. Sunford berdua dengan rekannya, ada Alucard di depannya tapi mereka lebih unggul untuk bisa melakukan rotasi lebih cepat. Sementara Kid X sudah menjaga di area Death Turtle. Dexnya mengamankan dulu ke arah satu monster jungle, tapi ada Sanji yang sudah memantau dari kejauhan dan gagal kali mendapatkan satu monster jungle lagi. Oke, dikasih biar level 5 ya. Mau nggak mau dia harus ngambil orange buff dulu. Tapi turtle-nya langsung di setup. Balik lagi Julian. Kaltisi buset. Ini beda udah 2 level loh. Yang satu level 4, satu level 6. Dan sekarang udah mendapatkan turtle lagi. Orange buff juga udah mulai deketin oleh JP. Dan masih berhasil mengamankan ke arah orange buffnya. Tapi jungle-nya udah habis semua nih dari Liquid Echo. Mereka siap untuk rotasi. Alucard menurut gue target yang lumayan sempurna untuk di ganking. Apalagi spell Vengeance kan. Jadi susah banget untuk kabur. Sementara kalau di gold lane, yang penting nggak ada yang tumbang sih dari kedua gold laner ini. Ya, beberapa hari yang lalu kita lihat ya bagaimana kiprah dari Harit juga nggak begitu baik. Ya. Hingga mengakibatkan mungkin ada tim kita juga yang harus pulang. Tapi hari ini Haritnya mulai keluar kembali dan juga ada pertempuran di area tengah. Ada Destruction Call tadi langsung dikeluarkan dan pertempurannya terjadi pula. Ada Kinex menjadi korban, bahkan Dexnya ada 2 player dari Falcon Esport tidak bisa melakukan apapun. Ini dia komit dari Liquid Echo, bahkan flickernya nggak tanggung-tanggung dipakai kan untuk agresif juga. Kita lihat dari SDC replay memang kelihatan lah power dari Julian enhance swordnya ya, ini sakit banget. Dia bisa ngasih damage sekaligus dianya bisa aman gitu. Semakin banyak skill makin sakit. Hampir aja PX7 hampir terkena tadi. Itu kalau kena kan lumayan ya. Iya, buang flicker udah oke sih. Ya. Karena di bawah sendiri tuh antara Benny dan Kid X mereka berkolaborasi. Ada Benny gitu juga yang hidupnya aman dari tadi. Namun Kid X-nya diusir jauh banget. Iya, dia cuma bisa nge-screening sementara lah ya untuk Kid X juga. Karena kalau Ruby sistemnya bisa jadi inisiator, bisa jadi counter initiate. Dan untuk sekarang dengan damage yang gila banget nih dari Liquid Echo, dari trio mid-nya, harusnya Kid X juga mainnya defensif. Dia nggak boleh terlalu galak. Nantinya dia belum sempat ngapa-ngapain bisa langsung ditumbangin gitu kan. Yap, ini JP di dalam rumputan menjaga siapapun yang akan melakukan rotasi. JP-nya nggak perlu rotasi, JP-nya tetap stay di situ melihat rotasi orang, informasi yang bisa diberikan kepada rekan-rekannya. Dan susah juga loh kalau memang mau nge-punish JP, kayak banyak banget source yang harus dikeluarin. Tapi menurut gue ya sesekali boleh sih dipunish. Karena kalau enggak dia akan semena-mena gitu loh. Dia Ya, akan tapi siapa damage dealernya masalahnya? Bawa Roger, Aurora ya bertiga. Kalau bertiga kurang ya berempat. Pilihan salah satunya menurut gue kayak gitu. Karena kalau enggak ya sampai kapan akan dimata-matai JP kan? Yap.
Cuman kayak begitu juga bisa aja langsung dibalikin lagi oleh pemain dari Liquid Echo ya. Karena untuk bisa menghancurkan JP secara cepat juga mungkin adalah PR yang cukup sulit di awal kayak begini ya. Di saat mereka tertinggal. Ya mungkin memberikan waktu kepada rekan-rekannya. Ada Kid X, ada satu lagi yang mau pendek langsung dikeluarkan. Kalzi akankah dirinya selamat? Tidak. Karena Kalzi lah yang mereka makan. Salah satu kelemahan dari Julian. Ketika dia udah keluarin semua skillnya, itu biasanya semua mata tertuju pada Julian. Dari STC, nah ini nih, ketika dia udah ngeluarin skill, lihat, pokoknya tabrak apapun pakai, yang penting dapat kill. Switch tidak kena ke arah siapapun, tidak ada satu perpindahan berarti. Cuma Royal Mix nih, gue penasaran mau ngeliat Royal Mix sejauh ini ya, untuk emang stopper dari Royal Mix. Ya mungkin ada efek Tarify nih yang bisa dikeluarkan, lalu ada Kalzi juga, mungkin efek knock-up-nya. Let's see akan seperti apa. Oke, satu free. Waduh, langsung dikeroyok lagi dong. 4 orang nggak segan-segan untuk bisa makan langsung ke arah Kid X. Agak sedikit miss kayaknya Lung. Karena ya mereka mau lepas turtle atau enggak itu jadi bingung gitu loh. Karena memang dari Kid X yang nggak mau ngelepas vision. Tapi satu turret unggul ternyata. Ya, Falcon mereka bisa dapetin turret dulu loh. dan Royal Mix terus-terusan jadi untuk memperkuat lagi dari sisi levelingnya. Hingga nanti kalau emang join ke dalam fight kita lihat akan seperti apa kiprah dari Alucard ini. Penasaran sih gue. Penasaran saya Pak. Item build-nya pun gue penasaran sebenarnya. Dia ke arah mana? Apakah War X kah? Atau Hunter kah? Alucard nih, dan teman-teman dari Falcon, karena Anda menggunakan Alucard, kita pun akan menemukan nanti Alucard XP Pak. Bener. Kalau kayak begini Pak. Sebenarnya tanpa dipakai sama Falcon masih muncul loh. Alu beberapa Vengeance kali pula kan. Pak ini. Aduh. Vengeance ya, iya. War Axe ternyata. Langsung War Axe ya. Iya. Dia Bikin sayap nih kayaknya. Langsung iya. swingnya. Intinya experience zaman now lah ya. Ya. Bottom lane. Wait, ditariklah sudah. Emma Fender tadi yang langsung dikeluarkan oleh Valentina begitu baik. Satu penggunaan ultimate yang diamankan dari Ruby dan Kid X sendirian harus menjaga. Namun masih ada satu gerobak UMKM. Masih aman juga. Untuk defensifnya, Falcon dia lumayan kuat loh. Gak ada turret yang bisa dihancurin untuk sampai saat ini. Tapi jangan salah, jangan bermain terlalu late game sama Liquid juga. Dia bisa cepet, bisa ngaman nih dari Liquid. Tapi memang sih bisa diakuin dari Falcon sendiri, defensifnya dia lumayan strong. Level dari Dax juga ngejar sampai top lane. Yap, Daxnya nih ya udah mundur lagi, nggak kena. Oke. Dan mungkin pergerakan dari Dax bisa aja ngebalikin. Hanya saja ada pergerakan dari Aurora. Coba lihat PX7-nya mulai mendekat tapi jarak cukup jauh. Ragu mundur lagi dan mereka peran lebih pasti mulai masuk ke dalam area rumputan loh. Atasnya udah Milik di-clear Liquid loh. Echo. Tapi jujur Falcon ini landingnya bagus loh. Atasnya udah di-clear, mereka siap untuk team fight nantinya di arah Turtle Pit. Mungkin bisa jadi pertukaran juga karena top lane lagi di-push. Yap. Dan Kid X mau tidak mau loh. Mau tidak mau Kid X harus membuka terus-terusan. Dan ada Emma Pendant dikeluarkan. JP-nya langsung dikeroyok. Tapi kita tahu ini yang kita sebutkan dari tadi. JP-nya bisa saja menyelamatkan diri namun di tempat yang berbeda. Alucard, Royal Mix tidak bisa bertahan. Kill, wow. Dari Benny, sementara Turtle juga free, jatuh ke tangan Liquid Echo, perfect objektif. Wow, ini perbedaan yang semakin melebar dari segi goldnya, dari segi visionnya yang dipegang. Walaupun memang turret baru satu turret yang bisa dihancurin di bagian bawah, tapi Benny, dia nggak ikut Turtle, dia dapat turret, dia dapetin point kill. Wow, banyak banget duit Benny nih. Yap, itu deh. Dan Benny makan terus. Ini tahu-tahu damage-nya per shot-nya ntar aduh. Sakit banget pasti. Lihat ini attack speed udah kencang. Mungkin 2 sampai 3 item ketiganya mungkin udah mulai on the way atau udah jadi. Kayak Alucard tadi kena solo kill. Tapi balik lagi untuk defensif clear wave-nya dari Falcon ini lumayan cepet sih. Dia punya PX7 yang memang bisa lah untuk nge-clear wave minion. Belum lagi ada Emma Vendetta yang bisa tiba-tiba jadi inisiator gitu kan. Ditarik ke belakang. Bloodwing, item pertama. Pilihan pertama untuk PX7. Sementara wah ini Valentinanya udah sakit ini. Enchanted Talisman, ada Glowing One juga. Dia siap untuk anti regennya ke arah Royal Milk mungkin sama Benny juga yang punya shield banyak banget. Udah gak ada masalah lagi. Yap, sementara itu di bagian tengah sekarang Sanford-nya udah cari informasi. Wey, Kalzi mencoba untuk bisa mendapatkan karena PX7 namun masih gagal di tempat yang berbeda. Langsung saja Benia dikejar-kejar tapi Harin masih berhasil untuk bisa kabur juga dari area yang tersebut. Namun Royal Mix hadir pula ke dalam pertempuran di mana Benny Kitnya berhasil lagi dihancurkan dan juga ada satu like bounce. Dexia mulai maju tapi satu enhance yang begitu baik dari chain-nya. Destruction call-nya dikeluarkan dan Sanford pun masih bertahan.
tarik ulur gaming dari Liquid Echo. Ini sangat-sangat berdampak baik. Mereka coba untuk lari, dia tarik sampai Kaltezi-nya dapat posisi. And hand change yang bisa dapetin 3 target tadi menjadi titik balik dari Liquid Echo juga. Mereka bisa dapetin poin kill lebih banyak bahkan daripada Valkyrie Esports. Bagus banget. Hey. Enggak sih. Iya, Tuker kalau nyawa itu. pindah, mesti gokil sih itu mah. Dapat sih killnya, tapi tuker kan jadi rugi juga. Oke, reset kembali. Sekarang dari Falcon memang tertinggal dari segi gold sekitar 5.000 gold. Tapi mereka bisa ngejar juga nih kalau memang mereka berani kontes dari objektifnya. Enggak kayaknya. Ya tadi hampir loh mereka bisa menemukan satu momentum yang baik ya dari Falcon ya. Namun ternyata itu dia kekuatan dari Liquid Echo yang dimana mereka kelihatan sangat-sangat terancam. Tapi mereka malah masuk ke dalam satu jebakan yang begitu baik yang diciptakan oleh Liquid Echo. Tarik ulurnya itu loh. Iya. Dari Liquid Echo ini. Apalagi dia pakai Julian kan, yang memang ngandelin skill. Semua skillnya keluar dia bisa dikejar. First item Holy Crystal dari Julian itu pasti sakit banget, dahsyat banget dari damage-nya. Tapi untuk sekarang hati-hati karena Haritnya juga udah hampir jadi nih dari Holy Crystalnya. Damage outputnya bakal gak kira-kira juga. Tapi ya selama memang bisa kepegang nggak ada masalah karena Benny flicker kan. Dia nggak punya Purify, jadi masih bisa di start juga dengan Lord yang ada di top lane. Kayak targetnya masih ke inner turret dulu deh. Oke. 4 player ada di bagian tengah, sementara satunya ada di bagian bawah. Dan Sunford sendiri ada di atas. Dan juga beberapa player yang dimiliki oleh Liquid Echo, mereka sudah bersiap untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Falcon. Ya, mereka nggak bisa backup Lordnya yang gimana sih. Buset, Dax. itu Kinex-nya masih bertahan sejauh ini. Kinex akan dirinya bisa bertahan dengan satu Donran Wolf King. Untungnya Kinex masih berhasil kabur. Bahkan tadi terlihat ada satu flicker yang udah dikeluarkan pula oleh Sunford. Bahkan Sanji-nya dia ngambil skill Roger loh. Dia bisa Wolf Transformation atau Human Form. Ini outnya bakal lebih enak. Ya. Dan Sanji harusnya pun masih bisa kabur dari tersebut ya. Tapi Sanji sejauh ini berhasil keluar dari pekarangan rumah yang dimiliki oleh Falcon. Wah, ngomongin Sanji sih ini udah hero pegangan ya loh. Valentina untuk Sanji ya itu udah lumayan ikonik juga. Tapi gue penasaran nih Falcon dengan defensif yang lumayan kuat. Seperti apa pergerakan defensifnya mereka? Balik lagi mereka punya Ruby, mereka punya lumayan banyak efek stun yang pasti gitu kan dari QX7, dari Kid X. Tapi follow up damage-nya ini belum kelihatan. Bahkan aku belum melihat pergerakan dari Royal Mid loh. Yap. Belum ada sejauh ini yang emang benar-benar bisa diciptakan oleh Royal Mic ya. Mungkin hanya nanti entah menjadi opener atau kalau jadi opener agak terlalu ngilu sih dia. Makanya kan darahnya nggak terlalu banyak dan nyaris. Yap. Dan JP di dalam rerumputan pergerakannya memang sudah diketahui dan ini dia waktunya tim fight besar-besaran tapi mereka semua memilih untuk bisa mundur dan Royal Mic kehilangan cukup banyak HP. It's okay, flicker dari Kid X sudah keluar. Ini satu bait yang lumayan bagus. Next objective dari Lord yang ada di bagian bottom lane. Ini nggak akan ada flicker buat Kid X, nggak bisa inisiasi atau nggak bisa kabur. Udah keuntungan sih kalau udah kayak gini ceritanya. Tapi ya ini masih agresif loh dari Liquid Echo, mereka nggak door sama sekali. Masih ingin lebih, ada orange buff tepat di depan mata mereka. Mereka ingin melakukan sebuah invasi, tapi ada pergerakan dari Kid X yang maju sedikit, nggak mundur lagi. Oke. Alucard, War X, Queen Swings, ada Brute Force. Berarti memang bikinnya kayak bukan full damage ya. Damage dari Alucardnya nggak bakal sesakit yang mungkin sering kita temukan dengan Hunter Strike, dengan Blade of Despair, Endless Battle. Hanya bermodalkan War X. Memang sih dari spell farmnya juga nanti bakal kerasa gitu kan. Dari skillnya Alucardnya juga udah nambahin. Tapi masalahnya apakah damage-nya cukup? Kalau mau badannya juga nggak terlalu Ini keras. badannya juga nanggung sih. Ini Queen Swings dan Brute Force itu bukan item defense yang punya defense gede gitu kan. Tapi ya let's see. Apakah memang nanti akan impactful dengan Vengeance soalnya kan. Ada damage reduction yang pasti tapi Lord free untuk Liquid Echo. Yap. 5 player dari Falcon mau tidak mau mereka pun harus defense lagi. Ada Lord yang akan menabrak ke dalam area pertahanan mereka dan Lord bergerak di area atas. Mungkin kalau ngelihat Lordnya ini bisa jadi Lordnya nanti akan dibiarin juga. Atau kalau memang mereka mau trill hand push atas kayak udah hampir dipastikan hancur gitu loh. Dengan Lordnya sudah enhance. Apalagi Sunford yang gue yakin banget dia siap untuk zoning bagian depan. Mungkin nempelin ke arah Dax atau nempelin ke arah Benny.
Dan ini dah saatnya dari Liquid Echo mendobrak pertahanan dari Falcon. Yep, dan Lord akan masuk lewat atas di area tengah. Akan seperti apa? Emang Vendor tadi udah langsung dikeluarkan The Sunfordnya sendiri di depan dengan Brave Factor yang udah dia keluarkan pula begitu kuat. Diri yang dimiliki oleh Sunford itu sendiri, dan Kapsi melihat dari kejauhan Lordnya masih bisa ditahan. Nice defense by the way. Trillion push yang dilakukan Liquid Echo membuahkan hasil satu best start untuk saat ini. Berarti memang defense-nya lumayan oke dari tim Falcon. Mereka nggak terburu-buru, mereka nggak panik. Dan sekarang mereka harus menghadapi satu super wave minion lagi. Yep. Di atas Sanjinya sendirian saja, namun di bagian bawah ada beberapa player dimiliki oleh Liquid Echo. Mereka mulai masuk ke bagian depan dengan satu lagi zaman Falcon dan dikeluarkan. JP-nya berhasil langsung dihancurkan. 5 player dari Falcon, mereka masih sangat-sangat komplit. Dan sekarang Sanjinya hampir saja karena hanya menyisakan 2 bar HP saja di dalam tubuhnya, dan PX7 masih berhasil selamat. Kehilangan pasif tapi nggak ada masalah. Flickernya masih ready, next team fight juga masih siap. Makan JP-nya menjadi jawaban juga nih untuk Falcon Esports. Defensif mereka yang begitu kuat, bisa menahan Lord kedua bahkan dari Liquid Echo. Mungkin bisa jadi Lord ketiga juga. Mereka siap dengan high ground-nya. Belum lagi Alucard tadi menurut gue belum beraksi sama sekali. Bahkan tadi kalau di fight sebelumnya, Vengeance-nya ini terbuka sebelum tim fight-nya dimulai, bisa dibilang kayak gitu. Makanya dia butuh timing masuk yang tepat. Even itu mau tuker kah, gak ada masalah. Karena daripada dia nggak dapetin apa-apa kan lebih rugi. Yep. Dan JP sekarang udah akan join lagi bersama dengan rekan-rekannya, ataupun akan mencari informasi untuk maju sendirian ke depan, tapi cukup ragu dia. Iya, mungkin kalau ngomongin JP, ketika dia udah dimakan tadi kan, dia harus tahu sekarang bahwa teman-teman dari Falcon juga udah pada jadi gitu loh. Udah pada punya item yang menurut gue kalau memang mau maju harus benar-benar penuh kalkulasi. Sekarang tugas dari Liquid Echo gimana caranya memancing teman-teman dari Falcon ini keluar dari base-nya mereka. Karena kalau mereka inside base defense-nya itu benar-benar kuat banget, susah banget diterobos. Kecuali memang berani tuker ya. Dan menurut gue yang paling bisa tuker iya Kaltezi, karena dia punya damage yang cukup. Oke. Royal Milk Endless Battle. akan seperti apa nih? Dan Benny sekarang udah punya 1 Blood Wings. Ya ini bakal lebih enak lagi. Dari Benny-nya lebih kuat lah bisa dibilang. Ada shield tambahan juga. Royal Milk dia Endless Battle tadi. Jadi ini benar-benar jadi damage nanggung sih. Damage-nya setengah, tapi ada true damage yang diandelin lumayan juga sebenarnya. Tetap bakal tetap masih bisa kasih damage. Dari roamernya juga kelihatan ya dominan size. Lagi-lagi Lordnya free, nggak bisa dikontes. JP Semua objektif kayak mereka ambil ya. perfect turtle. Iya, turtle-nya berhasil dapetin, Lordnya dia tadi juga menjadi milik mereka, dan mereka benar-benar berhasil untuk menginvasi apapun itu yang ada di dalam Land of Dawn. Maksudnya tarik pun cuma hancur satu loh. Iya. Itu juga yang di awal tadi kan. Falcon bisa dapetin 1 turret aja. Cuman ya balik lagi untuk Buset deh. defensifnya. Mereka bisa tahan dulu wave minionnya, yes, seperti ini. Ditahan dulu di bagian depan. Biar nanti minionnya terlambat ya, biar gak ada trillion push. Sebenarnya itu pilihan yang cukup baik. Ini dia nih yang dibilang karena defense dari Falcon lumayan kuat. Yep, ini dia salah satu dari makro player juga adik-adik yang sedang menonton ya. Kadang nggak perlu terlalu buru-buru juga untuk bisa menghancurkan wave minion yang masuk. Ditahan aja. Bener. Tapi ya ini kalau misalkan ditahan dan nggak selesai sampai sekarang, jatuhnya jadi trillion push. Iya, gimana gitu. jatuhnya jadi malah mengerikan. Jadi ada timing yang benar-benar harus dilakukan secara baik dan juga teratur. Tapi JP ada di bagian atas. Coba lihat Benny Kitty, damage-nya, pushing shot-nya begitu menyakitkan. Ada Benny di tempat yang berbeda yang belum mengeluarkan juga karena dari zaman force-nya. Terlihat tadi ada satu percobaan dan juga Emma Fender begitu baik tadi dikeluarkan oleh Sanji dan berhasil mendapatkan ke arah beberapa player. Dan Royal Beach berhasil lagi dihancurkan untuk kali ini 4 player melawan 5 player. Dari tempat yang berbeda PX7 mundur sedikit, tapi Sunford kehilangan dari Immortalnya. Untungnya masih berhasil selamat dan tidak bisa untuk satu base utama mereka. 1-0 untuk tim Liquid Echo. Liquid Echo berhasil mendapatkan 1 poin yang bisa membuka hari ini dengan kemenangan untuk mereka di game yang pertama. Tabrakan yang akhirnya berhasil dilakukan oleh Liquid Echo. Sementara untuk Falcon sendiri, defensif mereka kuat, namun akhirnya celah terbuka. Dan celah itulah yang dimanfaatkan oleh Liquid Echo untuk mendobrak pertahanan dari Falcon. Kayak nggak ada